Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAS tugas komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hidayat, SPD SE MSI. Saya Ani Herani dari kelas manajemen M3R4A, NPM 19010087. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang beliau berikan. Jadi pertanyaannya mungkin ini adalah bagaimana penjelasan tentang istilah 7C dalam komunikasi efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7C dalam berkomunikasi bisnis. Yang pertama ada clear atau jelas. Pastikan pesan yang kita sampaikan memiliki tujuan yang jelas. Apa yang sebenarnya yang kita inginkan dari pemberian pesan tersebut. Yang kedua ada concise atau ringkas. Komunikasi harus dilakukan secara ringkas namun tetap fokus pada poin yang ingin kita sampaikan. Penyampaian pesan dengan kalimat yang berlebihan akan membingungkan kepada pembaca ataupun pendengar terhadap maksud pesan yang kita tersebut. Konkret atau konkret. Pesan yang disampaikan harus konkret. Dengan demikian, pendengar atau pembaca dapat memahami dengan jelas pesan yang disampaikan tersebut secara keseluruhan dan fokus pada maksud yang ingin disampaikan. Yang keempat ada korek atau benar. Pesan yang disampaikan harus bebas dari tata bahasa sehingga mudah dimengerti oleh penerima pesan tersebut. Yang kelima ada koheren atau masuk akal. Komunikasi koheren adalah komunikasi yang logik atau masuk akal. Semua pesan yang diberikan sesuai dengan topik pembicaraan utama. Yang keenam ada komplit atau lengkap. Komunikasi harus lengkap. Kita harus memberikan pesan secara lengkap kepada penerima pesan tersebut sehingga penerima pesan mengetahui maksud dan tujuan pesan yang bersangkutan. Yang ketujuh ada courteous atau sopan. Komunikasi yang dilakukan secara sopan, ramah, dan terbuka tanpa adanya sesuatu yang terselubung di dalamnya. Yang keduanya adalah memberikan penjelasan tentang hambatan komunikasi bisnis dengan bentuk yang mungkin kalau kita cari secara teori ada yang disebut dengan komunikasi secara teknisnya, secara hambatan semantiknya dan yang lainnya. Nah, itu adalah harus dilengkapi juga dengan bentuk contoh. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi bisnis, cara hambatan teknis dan semantik, dan berikan contohnya. Hambatan teknis terjadi akibat adanya pengaruh kondisi lingkungan teknis yang berdampak pada ketidaklancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Dalam hal ini, hambatan teknis mencakup berbagai aspek dalam sebuah perusahaan atau lingkungan bisnis. Misalnya, pada aspek teknologi seperti terbatasnya fasilitas komunikasi atau fasilitas komunikasi yang kurang memadai. Hambatan semantik. Gangguan semantik merupakan hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan baik berupa pengertian ataupun ide secara efektif. Semantik dapat diartikan sebagai studi atas pengertian yang disampaikan menggunakan bahasa. Dalam hal ini menjadi sangat penting mengingat jika pesan yang disampaikan tidak jelas akan tetap menjadi tidak jelas meskipun media yang digunakan sudah baik. Nah, yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi hambatan komunikasi bisnis. Agar dapat melakukan komunikasi yang efektif dibutuhkan beberapa persyaratan antara lain persepsi, ketepatan, pengendalian, kredibilitas atau kecocokan keserasian. Komunikasi yang efektif bisa mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dengan cara memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Yang kedua, membuat suatu pesan secara berhati-hati. Yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Cukup sekian tugas UAS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.